Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke pembahasan trending topik hari ini. Karena untuk trending topik yang kedua ini banyak sekali nih dibicarakan di media sosial. Ini terkait dengan poligami. Tapi poligami yang seperti apa ya maksudnya Marcel ya? Iya, ini soal terutama ya yang katanya akan diberlakukan di Provinsi Jakarta pemirsa. Jadi pemerintah Provinsi Jakarta ini menerbitkan peraturan gubernur baru yaitu Pergub nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian untuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini perlu dicatat ya, berlakunya adalah untuk ASN di Pemprov Jakarta. Jadi pemirsa, yang bikin heboh dan menarik perhatian adalah Pergub ini memperbolehkan ASN poligami. Dan hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 yang mana dinyatakan pegawai ASN pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan. Dan pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi pun membantah kalau Pergub itu bertujuan untuk mengizinkan ASN untuk berpoligami. Ya, jadi penjelasannya pemirsa adalah tujuan dari aturan ini sebetulnya justru untuk melindungi keluarga ASN. Nah, oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jakarta ini memperketat aturan terkait perkawinan dan juga perceraian. Jadi bukan serta-merta otomatis diperbolehkan atau di-endorse begitu ya untuk bisa melakukan poligami, tapi justru memang harus mendapatkan izin dari atasannya. Kita akan simak bersama pernyataan dari PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi berikut ini. Sebenarnya di dalam Pergub 2 2005 itu juga karena esensinya adalah untuk melindungi keluarga, banyak yang diatur adalah ketentuan terkait dengan bagaimana pelaporannya. Itu loh, ada pelaporan kepada katakanlah pimpinan melalui apa dan sebagainya. Kami tidak ingin kemudian nanti tiba-tiba sudah cerai nggak dilaporkan. Harus terlaporkan juga. Kalau nanti ketahuan akan ada sanksinya. Coba deh cermati dulu Pergub 2 2005 ya. Jangan ngambil sepotong kemudian menjadi di framing seperti itu. Tafsirkan. Kemudian ini menjadi tafsirkan. Kasihan masyarakat yang kemudian membaca hanya satu potong judul yang kemudian nanti menjadi kegaduhan. Tapi pemirsa, yang banyak menjadi pertanyaan di warganet sebetulnya apa sih urgensinya penerbitan Pergub ini? Dan kalau kita lihat di satu sisi dalam Pergub ini tidak hanya mengatur terkait dengan perizinan untuk ASN yang berpoligami, tapi terdapat 8 bab yang mengatur pelaporan perkawinan, izin beristri lebih dari seorang atau poligami, izin atau keterangan perceraian, tim pertimbangan, hak atas penghasilan, dan pendelegasian wewenang dan pemberi kuasa. Ya, dan Gubernur Jakarta periode 2014 hingga 2017, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, turut menyoroti kebijakan ASN di lingkungan Jakarta yang boleh berpoligami ini. Kalau menurut Ahok, jangan sampai ada korupsi anggaran lantaran keluarga yang semakin banyak. Ya, karena memang tentunya dengan berpoligami atau memiliki lebih dari satu pasangan ini pasti ada tanggungan lebih begitu ya. Mungkin maksud dari Basuki atau Ahok ini seperti itu. Tapi kita akan simak pemirsa, ini adalah pernyataan dari mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama berikut ini. Saya tidak tahu, mesti tanya ke PJ Gubernurnya ya. Karena peraturan, nah, buat saya sih itu kita susah mau komentarin karena masing-masing punya keyakinan, punya aturan. Tapi yang paling penting itu jangan sampai ada anggaran korupsi karena keluarga tambah banyak. Ya kan? Kalau soal Anda mau punya apa, buat saya itu hak Anda lah. Tapi Anda bisa adil apa enggak nih? Kalau bisa adil terus nyolong-nyolong di APBD ya nggak boleh, gitu aja buat saya. Nah pemirsa, terkait Pergub nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian untuk ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, kita akan berbincang bersama dengan anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Golkar, Farah Safira. Selamat siang Mbak Farah. Apa sih Mbak urgensinya melihat Pergub ini diterbitkan, apalagi kalau kita melihat, saya sebagai perempuan melihatnya kok sepertinya menyudutkan perempuan ya Mbak? Mbak Farah, apakah sudah terhubung bersama kami di Newsline? Ya, halo. Ya, siap kembali hadir.
Iya, Mbak Farah, sebetulnya urgensi penerbitan dari Pergub ini seperti apa menurut Mbak Farah sebagai anggota DPRD DK Jakarta? Terima kasih sebelumnya Metro sudah mengangkat kembali topik ini. Memang Pergub nomor 2 tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga ASN dengan memperketat izin perkawinan dan juga perceraian. Dan juga sebetulnya Pergub nomor 2 ini adalah turunan dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang akhirnya dirubah di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan juga perceraian bagi PNS. Nah, memang kami melihat dari beberapa perspektif. Yang pertama, terkait dengan urgensi, ini sebenarnya memang tidak terlalu urgent untuk ada perubahan ataupun penegasan, karena memang kalau kita mereferensikan dengan yang ada itu sudah dijalankan. Dan memang di perbincangan sebelumnya dengan Komnas Perempuan, memang dari awal di Undang-Undang Perkawinan itu juga sudah mulai ada flaw atau ada kekurangan, sehingga memang di Pergub nomor 2 ini sebenarnya hanya turunan yang memang undang-undangnya sudah agak ada kekurangannya. Memang yang kami lihat di sini setidaknya untuk perizinan ini harus ada syarat yang lebih jelas. Misalkan kemarin dengan Komnas Perempuan kami membahaskan bahwa selama ini memang yang dinyatakan poligami dan itu adalah bentuk kekerasan terhadap rumah tangga, itu adalah kalau memang tidak ada perizinan, main selingkuh dan lain-lain. Tapi karena ini ada tata aturan dan tata cara, ada yang istilahnya diizinkan oleh istri, lalu ada peraturan, ada dari sisi hukumnya juga ada, baru bisa disahkan. Tapi again, kita tidak mau mendorong semua orang untuk bisa berpoligami, khususnya untuk ASN kita gitu. Implementasinya sebetulnya ini sudah berlaku atau masih dalam tahap sosialisasi atau seperti apa, Mbak Farah? Sebetulnya yang sejauh ini memang tahapannya baru disahkan saja sebagai Pergub. Namun untuk turunan, implementasi dan lain-lain, bahkan sosialisasi itu sebenarnya belum ada. Karena kami juga sedang mengkonfirmasi ke teman-teman di eksekutif, karena kami di legislatif, itu memang belum ada pengumuman ataupun juga tata cara pemberlakuan dari Pergub ini. Jadi belum ada sih, Mbak. Ya, Mbak Farah sebagai anggota DPRD Jakarta fraksi Golkar saat itu pandangannya seperti apa, Mbak? Tentu kami ada beberapa penilaian ketika melihat dari konten yang sudah ada ini gitu ya Pergubnya. Yang pertama, kami melihat tidak ada urgensi baru. Yang kedua, kami melihat memang ada nuansa patriarki nih di Pergub ini, yang ada aturannya yang memperbolehkan suami berpoligami jika istri dianggap tidak dapat melahirkan keturunan, tidak memiliki kondisi kesehatan tertentu, sehingga ini sangat mendiskriminasi perempuan. Jadinya akhirnya semua orang masih merasakan bahwa lingkungan Pemprov DKI masih seperti ini, padahal kan tidak. Lalu juga ada beberapa poin penilaian yang sangat subjektif. Misalkan kriteria istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban itu sangat subjektif. Apa yang menjadi dasar dari hal tersebut? Jadi kami melihat banyak hal-hal yang sangat diskriminatif dari Pergub ini yang memang harus dikaji ulang. Lalu juga kami melihat dari beberapa sisi gitu kan dampak terhadap perempuannya, karena kami juga kebetulan di Komisi E, Mbak. Jadi Komisi E itu menaungi bidang perempuan juga. Kita memang melihat ada sisi diskriminatif terhadap disabilitas. Misalkan kayak tadi dicantum bahwa alasan cacat badan sebagai dasar poligami itu kan sangat mendiskriminasi berdasarkan kemampuan fisik atau perempuan yang nanti menjadi penyandang disabilitas jadi sangat termarginalkan. Jadi seperti itu. Baik. Nah, Mbak Farah, kalau secara generalnya ya mungkin kita bisa melihat ya ada tujuan untuk bisa lebih melindungi perkawinan seperti itu ya, ataupun bagaimana hak-hak bisa tetap terpenuhi ketika ada perceraian di lingkungan ASN Pemprov Jakarta. Tapi apakah dengan adanya atau menyinggung soal poligami ini menjadi cara yang tepat untuk bisa melindungi hak-hak tersebut? Tentu sebetulnya memang dari namanya sendiri, dari Pergub nomor 2 tahun 2025 itu adalah tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sehingga sebenarnya tidak menyantumkan nama poligami. Tapi memang dari substansi, dari isi dan konten Pergub ini memang bisa menuai persepsi yang berbeda. Maka dari itu ketika keyword poligami dibawa ke media, otomatis jadi semakin ramai seakan-akan memang
disahkan dari pergub ini. Padahal tidak seperti itu, dan kita juga berharap semoga ini menjadi teguran bersama baik di lingkungan Pemprov DKI juga maupun di pemerintah provinsi di luar Jakarta gitu di Indonesia juga bisa mencerminkan dan melihat kembali substansi dari pergub yang seperti ini jikalau nanti juga disahkan. Dan kita juga melihat seperti ini Mbak, memang di DKI Jakarta untuk jumlah PNS sebetulnya kemarin saya sempat mengatakan bahwa memang ada beberapa data, tapi memang data yang terkini di bulan Desember 2023 itu berbanding antara jumlah ASN laki-laki dan perempuan itu hampir setara sekarang. Kalau di ASN perempuan malah justru lebih banyak, ada sekitar 28.000. Kalau untuk ASN laki-laki ada 23.000, sehingga jumlah total ASN di lingkungan Pemprov ada sekitar 51.000. Jadi sebetulnya kemarin memang kami lihat apakah ini apalagi ini hanya lingkungan laki-laki saja, apakah itu benar-benar istilahnya benar-benar mendukung gitu. Padahal sebenarnya sekarang kalau dilihat secara data memang perempuan lebih banyak yang bekerja sebagai ASN di Pemprov. Iya Mbak Farah, sepengamatan Anda, seberapa besar masalah rumah tangga mempengaruhi kinerja ASN terutama di daerah Jakarta? Sampai ini harus menjadi pergub dan juga viral, dan ini menjadi pembicaraan di media sosial, Mbak Farah. Iya, sebetulnya selama kami menjalankan tugas sebagai DPRD, khususnya di periode ini, kami belum mendapatkan kasus gitu ya yang memang terlalu sering dibahas gitu, misalkan tentang status pernikahan dan perceraian di lingkungan ASN ini memang tidak ada secara eksplisit terucap gitu ya. Tapi memang kami juga tidak bisa pungkiri mungkin di balik ini semua mungkin ada, tapi lagi-lagi kami juga tidak melihat urgensi untuk ini menjadikan sebagai barometer atau tolak ukur dari sebuah pergub gitu ya. Tapi memang sebetulnya kan kalau hanya tentang perizinan perkawinan dan pencatatan itu kan pencatatan perkawinan atau status pernikahan itu kan sebenarnya sudah ada dasar-dasarnya, sehingga kami juga menolak, kami juga mendukung supaya Pemprov ini betul-betul berkaca kepada undang-undang yang sudah ada saja dan itu dijadikan benchmark itu, tidak harus membuat aturan baru. Oke. Sebelumnya tadi Mbak Farah juga menyampaikan ya bahwa pergub ini memang baru disahkan tapi belum sampai tahap implementasi, bahkan juga masih perlu sosialisasi. Jadi apa yang sekiranya akan dilakukan nih oleh DPRD Jakarta untuk mensosialisasikan atau mungkin juga mendorong ada substansi yang lebih tepat karena kan perdebatannya sudah ada di publik? Baik, untuk DPRD Provinsi DKI memang selain dari fraksi Partai Golkar sudah ada fraksi Nasdem, fraksi PSI yang juga sudah membicarakan urgensi, tidak ada urgensi ataupun juga kekurangan dari pergub ini. Maka dari itu kami di DPRD juga akan segera mengkaji dan akan membahas secara bersama dan kalau bisa memang terbuka bahwa ini akan segera ditindaklanjutin isiannya. Jadi kita juga akan melibatkan teman-teman ASN di lingkungan Pemprov yang di luar dari DPRD di ranah eksekutif sehingga ini menjadi kajian utama. Dan yang kedua, kita tetap harus fokus kepada perlindungan keluarganya karena memang kalau niatnya dari Pak PJ Gubernur adalah untuk melindungi segenap keluarga ASN, makanya kita juga harus melihat apakah ketentuan-ketentuan ini tetap fokus kepada perlindungan tapi juga tidak mengatur secara berlebihan di ranah pribadi. Dan kita juga memastikan bahwa regulasi itu harus memastikan kesetaraan gender dan tidak memihak satu pihak pun. Dan juga kita akan melihat dari secara menyeluruh selain dengan pergub di DPRD juga kita melahirkan banyak perda. Ada beberapa perda yang berkaitan juga dengan ini. Misalkan perda tentang perempuan dan anak yang itu juga akan segera bisa kita fokus perbaiki sehingga itu jadi payung hukum untuk warga DKI Jakarta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah Safira selaku anggota DPRD Jakarta fraksi Golkar sudah bergabung dan juga memberikan insight kepada kami. Kami tunggu ya Mbak untuk update selanjutnya nanti akan seperti apa. Terima kasih Mbak Farah Safira sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak Farah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.